Assalamualaikum warga Tatargaluh, selamat berakhir pekan. Semoga warga Tatargaluh senantiasa sehat dan sejahtera di akhir pekan ini. Di minggu ketiga bulan Maret 2022 ini, Wakil Bupati Ciamis menggelar rakor dan pastikan tahapan dan tupoksi panitia Pilkades serentak tahun 2022 berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdasarkan keputusan Bupati nomor 141.1-KPTS.702/HUK-2021 tentang penetapan tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ciamis tahun 2022 yang mana di tanggal 27 Maret 2022 mendatang sebanyak 76 desa peserta Pilkades serentak akan melakukan pemungutan suara guna meraih kepala desa terpilih. Selain berita mengenai tahapan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Ciamis tahun 2022, sejumlah informasi penting terkait agenda yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah kami siapkan untuk menemani akhir pekan Anda di rumah. Seperti diantaranya, sebanyak 70 orang jemaah umroh diberangkatkan Pemkab Ciamis. Gelar rakor Wakil Bupati Ciamis, pastikan tahapan dan tupoksi panitia Pilkades serentak tahun 2022 berjalan kondusif. Pemerintah Kabupaten Ciamis gelar pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2023. Sejumlah berita lainnya juga telah kami siapkan yang terangkum dalam Warta Ciamis dalam sepekan. Bersama saya Rima Driani, inilah Warta Ciamis dalam sepekan. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP permudah, perluas, dan cakup frekuensi layanan informasi publik dari berbagai daerah. Hal tersebut diulas mendalam dalam rapat koordinasi siaran bersama secara virtual. Kegiatan tersebut diikuti oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ciamis melalui bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi atau SKDI dari ruang kerja pada Jumat 11 Maret 2022. Dijelaskan Dinas Kominfo dari Ditjen IKP, siaran yang tersaji dalam GPR TV sifatnya kompleks, di mana terdapat berbagai berita dari pusat, kementerian, dan dari berbagai daerah dengan berbagai segmen. Adapun tema inti yang menjadi inti pembahasan adalah rintisan TV pemerintah di TV satelit atau free to air dengan target wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal 24 jam seharian melalui siaran GPR TV. Dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan atau Hari Baper, Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Kementerian Keuangan RI menggelar webinar secara virtual. Kegiatan tersebut diikuti pemerintah Kabupaten Ciamis secara virtual dari ruang ULP Setda Kabupaten Ciamis pada Senin 14 Maret 2022. Mengawali acara, Hadianto selaku Direktur Jenderal Pembendaharaan menerangkan, adapun pokok bahasan pada acara tersebut yaitu peran DJPB dalam percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang bertemakan dengan semangat DJPB handal, perkuat Kemenkes 1 untuk pulihkan ekonomi. Menurutnya pengambilan tema tersebut adalah merupakan spirit bagi insan perbendaharaan maupun umum jajaran Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan kolaborasi dan koordinasi sinergi dalam bersama-sama mengakselerasi pemulihan ekonomi yang saat ini masih terus berlangsung. Pelaksanaan APBN tahun 2021, kata Hadianto, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan pendapatan negara berhasil melalui target yang sudah ditetapkan. Hadir pada acara tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, AF Saifullah, didampingi OPD terkait seperti Disperindag, Distan, Disnakan, Bapeda, BPKD, dan Kabag Perekonomian. Wakil Bupati Ciamis Yana De Putra menerima sekaligus melepas pemberangkatan 70 jemaah umroh dengan menggelar pertemuan dan doa bersama di Joglo Barat, Setda, Kabupaten Ciamis. Yang mana dari ke-70 orang jemaah umroh tersebut, sebanyak 20 orang jemaah dibiayai oleh APBD Kabupaten Ciamis dan 50 sisanya menggunakan dana pribadi masing-masing. Pemerintah Kabupaten Ciamis mengucapkan selamat kepada para guru ngaji dan imam masjid yang pada tahun 2022 ini telah diberangkatkan umroh.
Wakil Bupati Ciamis Yana De Putra menerima sekaligus melepas pemberangkatan jemaah umroh dengan menggelar pertemuan dan doa bersama di Joglo Barat, Setda Kabupaten Ciamis pada Senin 14 Maret 2022. Dari ke-70 orang jemaah umroh tersebut, sebanyak 20 orang jemaah dibiayai oleh APBD Kabupaten Ciamis dan 50 sisanya menggunakan dana pribadi masing-masing. Dikatakan Wakil Bupati, rombongan jemaah yang hadir adalah para tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah istimewa kedudukannya. Wakil Bupati mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Ciamis mengucapkan selamat kepada para guru ngaji dan imam masjid yang pada tahun 2022 telah diberangkatkan umroh. Semoga ini bisa lebih memotivasi para guru ngaji dan imam masjid dalam memberikan kemaslahatan di masyarakat. Sementara itu, Ketua Rombongan Umroh Haji Wawan memberikan ucapan atas nama para jemaah mengaturkan banyak terima kasih kepada Pemda Kabupaten Ciamis di bawah pimpinan Bupati Ciamis Herdia Sunaria dan Wakil Bupati Ciamis Yana De Putra dalam membantu memberangkatkan umroh. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Ciamis melaksanakan kegiatan rapat koordinasi atau rakor pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba. Bertempat di ruang rapat kantor BNNK Ciamis, Jalan Mr. Iwakusuma Sumantri Blok 12, Kertasari Ciamis, 15 Maret 2022. Kepala BNNK Ciamis, Engkos Kosidin Esos MSI dalam sambutannya sekaligus membuka rakor menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk menguatkan institusi keluarga sebagai benteng terdepan dalam memerangi bahaya narkoba. Menurutnya, penanggulangan masalah narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif meliputi upaya pencegahan untuk menumbuhkan daya tangkal, pemberantasan untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, dan rehabilitasi untuk mengobati mereka yang sudah terpapar penyalahgunaan narkoba. Pilkada serentak di Kabupaten Ciamis akan digelar di bulan Maret tahun 2022 ini. Sebanyak 76 desa dari 25 kecamatan akan menggelar pilkada serentak yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022. Jelang pilkada serentak tanggal 27 Maret tahun 2022 di lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis, Wakil Bupati Ciamis Yana De Putra menggelar rakor bersama seluruh SKPD, para ketua pilkades, dan seluruh camat secara offline di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Dengan diadakannya rakor ini diharapkan adanya kelancaran pada pelaksanaan pilkada serentak sehingga berjalan kondusif dan sesuai harapan. Jelang pilkada serentak tanggal 27 Maret 2022 di lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis, Wakil Bupati Ciamis Yana De Putra gelar rakor bersama seluruh SKPD, para ketua pilkades, dan seluruh camat secara offline di Aula Setda Ciamis pada Selasa 15 Maret 2022. Dalam memastikan tahapan teknis persiapan pelaksanaan pilkada serentak nanti, Wakil Bupati Ciamis mengatakan sudah banyak tahapan pilkada serentak yang telah dilaksanakan. Di antaranya berkoordinasi dengan jajaran Polres sehingga diharapkan adanya kelancaran pada pelaksanaannya nanti berjalan kondusif dan sesuai harapan. Kendati demikian, Yana De Putra tetap menekankan adanya optimalisasi persiapan kepada para jajaran panitia, baik di tingkat desa maupun kecamatan, diantaranya dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkades serentak kepada masyarakat. Selain itu, Wakil Bupati juga menekankan kepada panitia pilkades harus netral, tidak boleh ada yang memihak kepada calon manapun dan bekerja dengan jujur. Wabu pun berharap agar pada pilkades nanti tidak adanya klaster baru COVID-19 serta diharapkan perkembangannya dapat terus menurun sehingga penerapan prokes harus dijalankan dengan ketat. Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis Haji Awan pada rakor tersebut berharap kepada para calon kepala desa agar jangan hanya dekat dengan masyarakat saat ketika pencalonan saja, namun juga diharapkan nantinya bisa terus dekat bersama masyarakat. Selain itu, Haji Awan berpesan kepada siapapun calon kepala desa yang terpilih harus siap menerima hasil. Launching Rumah Restoratif Justice oleh Jaksa Agung RI dihadiri Wabub Ciamis Yana De Putra secara virtual dari Aula Kejaksaan Negeri Ciamis pada Rabu 16 Maret 2022. Jaksa Agung RI Burhanuddin dalam sambutannya mengatakan apresiasi kepada semua pihak dan menyambut baik sebagai bukti keseriusan kejaksaan. Launching Rumah Restoratif Justice atau RJ ini, kata Burhanuddin, bertujuan untuk memulihkan perdamaian dan harmoni di masyarakat, perdamaian melalui pendekatan restoratif dan merupakan perdamaian dengan jalan yang hakiki.
Ia juga menjelaskan alasan kenapa dinamakan Rumah Restoratif Justice adalah agar maknanya lebih universal atau tidak terbatas wilayah-wilayah. Menurutnya inovasi ini merupakan terobosan yang tepat sebagai sarana penyelesaian masalah di luar persidangan. Tentu harapannya program ini dapat menjadi proyek dan dapat ditiru dan dijadikan rujukan bagi daerah untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum. Sementara dalam laporan Jaksa Muda Agung Tindak Pidana Umum, Fadil Subhana memaparkan, launching rumah RJ ini diikuti oleh 30 kejaksaan negeri dan 9 kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Adapun fungsi dari RJ yang diterangkan Jaksa Muda Agung Tindak Pidana Umum diantaranya meliputi sarana sosialisasi dan implementasi program kejaksaan, melestarikan kearifan lokal sebagai jati diri bangsa Indonesia, dan tempat musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Pemkab Ciamis menggelar musyawarah rencana pembangunan rencana kerja pemerintah daerah atau Musrenbang RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2023 di Aula Bapeda Ciamis pada Kamis 17 Maret 2022. Pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan secara virtual dan diikuti oleh unsur Forkopimda, OPD lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis, lembaga dan organisasi masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis serta pimpinan daerah kabupaten atau kota tetangga, komite perencanaan, instansi vertikal pemerintah, BUMN atau BUMD di wilayah kerja Kabupaten Ciamis. Bupati Ciamis Herdia Sunaria membuka kegiatan Musrenbang tersebut secara terpisah di ruang Vidkon Pendopo melalui virtual. Dalam sambutannya, Bupati Ciamis mengatakan Musrenbang RKPD merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bupati mengatakan hasil Musrenbang nantinya akan menjadi masukan yang penting dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Ciamis tahun 2023. Dikatakan Bupati, pemerintah Kabupaten Ciamis senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kinerja yang lebih baik dari tahun ke tahun. Warga Tatargaluh, itulah rangkaian kegiatan pemerintah Kabupaten Ciamis yang berhasil kami rangkum dalam sepekan di minggu ketiga bulan Maret tahun 2022. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan 5M dan sukseskan vaksinasi agar kita segera terbebas dari pandemi. Dan jangan lupa tanggal 27 Maret 2022 gunakan hak pilih Anda karena satu suara menentukan pemimpin di desa Anda. Mari sukseskan Pilkada serentak tahun 2022 di Kabupaten Ciamis. Salam hangat dan sampai jumpa di Warta Ciamis minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.